Halo, kali ini kita akan belajar mengenai menggambar mawar pedoman. Namun sebelum itu, kita perhatikan dulu pembahasan berikut ini. Pengertian mawar pedoman adalah gambar yang menampilkan orientasi arah-arah penting seperti utara, selatan, timur, dan barat pada sebuah peta maritim atau gambaran grafis maritim lainnya dalam ilmu pelayaran. Jika garis utara selatan US dan garis timur barat TB ditarik tegak lurus melalui titik pusat mawar, maka akan membagi mawar menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 0 derajat hingga 90 derajat. Kuadran 2, 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat hingga 270 derajat. Dan kuadran 4, 270 derajat hingga 360 derajat. Tiap kuadran dibagi menjadi 8 surat, sehingga 8 surat adalah berjumlah 90 derajat, atau satu surat sama dengan 11/4 derajat. Pembagian surat terdiri dari surat induk yang meliputi utara atau north, selatan atau south, timur, east, dan barat, west. Kemudian ada surat antara induk, yaitu timur laut atau northeast, tenggara southeast, barat daya southwest, dan barat laut atau northwest. Kemudian selain itu ada surat antara, yaitu utara timur laut, timur timur laut, timur menenggara, selatan menenggara, selatan barat daya, barat barat daya, barat barat laut, dan utara barat laut. Berikut adalah nama surat dan haluannya. Sekarang kita lihat cara membuat mawar pedoman. Langkah pertama adalah kita tentukan titik sembarang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita buat lingkaran seperti ini. Kita pergunakan jangka untuk membuat lingkaran tersebut. Selanjutnya, dari lingkaran tersebut kita bagi dua secara vertikal menjadi sama besar. Kemudian bagian atas kita tulis U atau utara sama dengan 0 derajat. Dan bagian bawah kita tulis S atau selatan sama dengan 180 derajat. Berikutnya, lingkaran ini kita bagi dua lagi secara horizontal. Sehingga membagi lingkaran atas dan bawah, di mana sebelah kanan kita tulis T atau timur dengan haluan 90 derajat, dan sebelah kiri adalah B atau barat dengan nilai 270 derajat. Berikutnya, dengan menggunakan busur, kita buat surat antara induk. Yang pertama adalah 45 derajat. Kita hitung dari 90 derajat atau dari 0 derajat. Kemudian kita tarik garis dari titik tersebut ke titik pusat lingkaran. Selanjutnya kita tulis di bagian atas
adalah TL atau timur laut, nilainya 45 derajat, dan bagian bawah adalah BD atau barat daya, nilainya 225 derajat. Berikutnya, dengan menggunakan busur lagi, kita tentukan lagi satu surat antara induk yang lain. Kita hitung dari 270, 280, 290 hingga 315. Kemudian kita tentukan titik tersebut. Selanjutnya dari titik tersebut kita tarik garis melalui titik pusat lingkaran. Antara timur dan selatan disebut tenggara dengan nilai 135 derajat, dan antara utara dan barat adalah barat laut dengan nilai 315 derajat. Berikutnya adalah kita buat surat antara, yaitu antara utara dengan timur laut. Kita buat titiknya kemudian kita tarik garis yang melewati titik pusat lingkaran. Bagian atas kita tulis UTL atau utara timur laut dengan sudut 22,5 derajat, dan antara selatan dan barat daya kita tulis SBD atau selatan barat daya dengan nilai 202,5 derajat. Hal yang sama kita buat lagi antara timur dengan timur laut. Kita tentukan 22,5 derajat. Kemudian kita tarik garis lagi. Timur dengan timur laut kita tulis TTL dengan nilai 45 tambah 22,5 sama dengan 67,5 derajat. Selanjutnya antara BD dengan B disebut barat-barat daya dengan nilai 247,5 derajat, yaitu penjumlahan antara 225 derajat ditambah dengan 22,5 derajat. Selanjutnya kita buat antara barat dengan barat laut. Kita tarik garis lagi. Antara timur dengan tenggara disebut timur menenggara. Nilainya adalah 112,5 derajat. Dan antara barat dengan barat laut adalah barat-barat laut atau BBL dengan nilai 302,5 derajat. Satu lagi, antara utara dengan barat laut, kita hitung dari utara ke sebelah kiri 22,5 derajat. Kita tentukan titiknya, kemudian dari titik tersebut kita tarik garis melalui titik pusat lingkaran. Antara selatan dan tenggara adalah STG, nilainya 135 ditambah 22,5 derajat sama dengan 157,5 derajat. Dan antara utara dengan barat laut disebut utara barat laut, nilainya adalah 337,5 derajat. Oke, inilah yang disebut dengan mawar pedoman. Sekarang, mari kita beralih ke tugas esai pada bagian ini. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.